Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka, belajar kreatif, aktif mandiri, dan setara. Sebelumnya, pertama-tama kami ucapkan kepada kalian yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Semoga kalian bisa menjadi pembelajar yang kreatif, aktif, dan mandiri. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar materi yang kita pelajari dapat berguna dan menjadi limpah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pelajaran kita hari ini adalah informatika dengan tema sistem operasi, setara dengan kelas 10 SMA. Pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023, perusahaan Apple meluncurkan headset bernama Vision Pro yang dikatakan akan menempatkan penggunanya di antara dunia maya dan dunia nyata. Headset tersebut akan dilengkapi dengan 12 kamera, 6 mikrofon, dan berbagai sensor yang memungkinkan pengguna mengontrol dan berbagai aplikasi hanya dengan mata dan tangan. Apple juga mengembangkan teknologi ini untuk membuat versi digital 3 dimensi dari setiap pengguna untuk ditampilkan selama konferensi video. Perusahaan itu juga menguji kemampuan trend center teknologi untuk mempopulerkan perangkat model baru setelah yang lain gagal menangkap imajinasi publik. Ini menandai awal dari perjalanan yang akan menghadirkan dimensi baru ke teknologi pribadi yang kuat. Pertanyaannya, mengapa headset tersebut dinamakan Vision Pro dan apa hubungan Vision Pro dengan sistem operasi? Dalam eksplorasi konsep yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari sistem operasi. Sistem operasi atau disingkat OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, dan memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Microsoft Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Lalu, bagaimana dengan sejarah sistem operasi? Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang sejarah dari sistem operasi Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Sejarah Windows dimulai pada tahun 1981 ketika Microsoft mulai mengembangkan sistem operasi bernama Interface Manager yang kemudian dikenal sebagai Windows. Nah, berikut ini adalah beberapa poin penting atau lini masa dalam sejarah Windows. Yang pertama ada Windows 1.0 atau Windows 1.0 pada tahun 1985. Windows 1.0 adalah versi pertama dari sistem operasi Windows yang diluncurkan oleh Microsoft pada November 1985. Versi ini memiliki antarmuka grafis sederhana dan kemampuan multitasking yang terbatas. Selanjutnya, pada tahun 1987, Windows 2.0 dirilis dan menawarkan beberapa peningkatan, termasuk dukungan untuk aplikasi-aplikasi Windows yang dapat tumpang tindih. Lalu, pada tahun 1990, Windows 3.0 diluncurkan, menjadi versi Windows yang sangat sukses. Antarmuka pengguna yang ditingkatkan, dukungan untuk mode terproteksi, dan pengenalan program manager dan file manager membuatnya lebih mudah digunakan.
Pada tahun 1995, Windows 95 dirilis. Windows 95 adalah versi Windows yang revolusioner, dirilis pada Agustus 1995. Windows 95 menampilkan antarmuka pengguna yang lebih modern dengan tombol Start dan taskbar yang ikonik. Itu juga memperkenalkan dukungan untuk plug and play yang lebih baik, serta kemampuan akses mudah ke internet. Lalu pada tahun 1998, Windows 98 diluncurkan, yaitu pada bulan Juni 1998, menawarkan beberapa peningkatan kinerja dan stabilitas dibandingkan Windows 95. Itu juga memperkenalkan Windows Driver model dan dukungan untuk USB. 1 tahun berselang, pada tahun 2001, Windows XP diluncurkan, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2001. Windows XP adalah versi Windows yang sangat populer dan stabil saat itu. Itu memperkenalkan antarmuka pengguna yang lebih modern, stabil, serta dukungan yang ditingkatkan untuk plug and play, internet, dan multimedia. Pada tahun 2007, Windows Vista dirilis, tepatnya pada bulan Januari tahun 2007, menawarkan perubahan besar dalam antarmuka pengguna dan fitur-fitur sistem. Meskipun beberapa fitur yang bermanfaat, Windows Vista sering dikritik karena kinerja yang buruk dan persyaratan perangkat keras yang tinggi. Pada tahun 2009, Windows 7 atau yang dikenal sebagai Windows 7 diluncurkan, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2009. Windows 7 adalah versi Windows yang sangat populer dan sangat sukses dengan antarmuka pengguna yang ditingkatkan, performa yang lebih baik, dan fitur-fitur terbaru seperti Snap dan Libreris. Windows 7 mendapatkan sambutan yang baik dari pengguna. Lalu pada tahun 2012, Windows 8 dirilis, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2012. Menampilkan antarmuka pengguna yang didesain ulang dengan tampilan Metro yang berfokus pada layar sentuh. Ini juga memperkenalkan Windows Store untuk mengunduh aplikasi, tetapi menerima tanggapan yang bercampur aduk dari pengguna. Selanjutnya, pada tahun 2015, Windows 10 diluncurkan, tepatnya pada bulan Juli tahun 2015. Windows 10 adalah versi Windows terbaru saat ini. Ini memperkenalkan antarmuka pengguna yang didesain ulang dengan fitur-fitur seperti Cortana, ya asisten digital, lalu Windows Hello, pengenalan wajah, ya, dan juga Microsoft Edge atau browser web. Selanjutnya, pada tahun 2021, Windows 11 diluncurkan, tepatnya pada akhir tahun 2021. Windows 11 menawarkan antarmuka pengguna yang baru dengan tampilan yang lebih modern. Ini juga menampilkan peningkatan dalam performa, gaming, dan integrasi dengan layanan Microsoft lainnya. Nah, itulah tadi sejarah tentang sistem operasi Windows, ya, dari awal hingga saat ini. Setiap versi Windows membawa perubahan dan peningkatan baru demi untuk meningkatkan pengalaman kita sebagai pengguna. Nah, selanjutnya silahkan kalian berkolaborasi dengan cara berkelompok yang berisikan minimal 3 anggota untuk menyelesaikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, silahkan kalian untuk menjelaskan definisi dan konsep dasar dari sistem operasi. Yang kedua, silahkan kalian jawab tentang mengapa komputer membutuhkan sistem operasi. Dan yang ketiga, silahkan kalian jawab dengan pendapat kalian mengapa Bill Gates menciptakan Microsoft atau membangun Microsoft. Nah, setelah kalian menjawab, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja peran dan tujuan dari sistem operasi. Yang pertama, itu menyediakan antarmuka atau interface
yang mudah untuk digunakan bagi pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka grafis atau baris perintah yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Ini termasuk menyediakan fungsi-fungsi dasar seperti membuat, mengedit, dan menghapus file, menjalankan program, dan mengatur pengaturan sistem. Yang kedua, menjalankan dan mengontrol eksekusi program aplikasi. Sistem operasi bertanggung jawab untuk menjalankan program-program aplikasi. Ia menyediakan lingkungan eksekusi di mana program-program ini dapat berjalan, mengatur akses ke sumber daya sistem yang diperlukan, dan mengendalikan eksekusi program agar berjalan secara efisien. Lalu yang ketiga, mengelola dan membagi sumber daya secara efisien. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat input atau output untuk memastikan penggunaan yang efisien. Ini termasuk alokasi memori kepada program-program yang berjalan, penjadwalan proses agar dapat menggunakan prosesor dengan optimal, dan mengatur akses ke perangkat input atau output untuk mencegah konflik dan deadlock. Yang keempat, menyediakan keamanan dan melindungi data serta sistem. Sistem operasi bertanggung jawab untuk memberikan keamanan terhadap ancaman dan serangan terhadap sistem komputer. Ini meliputi mengatur hak akses pengguna, melindungi data dari manipulasi atau kerusakan, serta mendeteksi dan menangani ancaman seperti virus atau malware. Nah, dengan menjalankan peran dan mencapai tujuan-tujuan ini, sistem operasi memungkinkan pengguna dan program-program aplikasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak secara efisien, aman, dan terorganisir. Setelah mengetahui peran dan tujuan dari sistem komputer, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi tunggal atau single user. Single user dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu. Contohnya adalah sistem operasi pada komputer pribadi. Yang kedua, sistem operasi multi-user. Memungkinkan beberapa pengguna untuk menggunakan komputer secara bersamaan. Sistem operasi ini biasanya digunakan dalam lingkungan jaringan seperti server. Yang ketiga, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan didesain untuk mengatur komunikasi dan berbagi sumber daya di antara komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Yang keempat, sistem operasi real-time. Sistem operasi real-time digunakan dalam sistem yang mengharuskan respon instan dalam menangani tugas-tugas dalam waktu yang sangat singkat, seperti dalam sistem kontrol industri atau kendaraan otomatis. Lalu yang kelima, sistem operasi embed. Sistem operasi embed terintegrasi langsung ke dalam perangkat keras tertentu dan digunakan dalam perangkat elektronik tertanam, seperti telepon pintar, mesin ATM, atau peralatan medis. Nah, setelah kalian mengetahui tentang definisi, sejarah, hingga jenis dan fungsi atau peran dari sistem operasi, para peserta didik dipersilahkan untuk mengerjakan tugas kolaborasi berikut ini. Ya, diskusikanlah tentang bagaimana sistem operasi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan apa saja manfaat yang bisa kalian dapatkan. Nah, demikianlah pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah belajar. Sampai bertemu di video implementasi kurikulum Merdeka lainnya. Sampai jumpa.